Pertama, jangan berbuat jahat, berperang mulut, iri hati, dan mengambil milik orang lain. Kedua, pangucap soko limo bundelane ono pitu. Lan pangucap soko songo bundelane ono pitu. Orang harus memelihara mulut dari kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati orang lain. Ketiga, lakonono sabar trokal, sabari iling-iling, trokali dilakoni. Orang harus ingat kesabaran bagaikan mati dalam hidup. Loh, ini hukum adat orang Sami. Aku suka kamu. Pegang gamanku. Sebentar lagi fajar dan Sudah aku bilang, mestinya kamu nginep di hotel dulu. Please Haris, tidak usah risau. Ya, tapi kamu sendirian. Itu yang aku suka kan, sendirian. Kamu jangan sok bangga dengan patah hatimu. Lihat, hari sudah mulai gelap. Besok pagi aku harus sampai ke Jakarta. Aku tidak minta kamu temanin aku. Loh, siapa yang menawarkan sama kamu? Aman tidak ya? Gak ada yang aman. Larian kok mau aman. Kadang kupikir percuma mengasihani kamu. Jangan merajuk. Aku akan baik-baik saja, Haris. Kamu orang asing. Tampang kamu bule. Apalagi kamu baru pertama kali ke Kampung Sami. Tapi aku sudah baca buku ini. Orang Samin justru kuat sekali pada budaya santun. Buat apa? Ganti seragam penjara ini. Tolong. Ini prinsip orang Samin. Aja drengki serai, tuker padu, dapun kemarin. Aja kutil jemput, meduk nolong. Iya kan? Jangan iri drengki. Jangan culas, jangan berkelahi, dan jangan korupsi. Yang kamu baca itu kan novel, bukan kenyataan. Itu buku ilmiah. Aku percaya di sini tidak ada yang bahaya, tidak ada yang jahat. Tapi kejahatan itu kan tidak datang dari manusia saja. Paling berbahaya tetap manusia, Haris. cinta kita tak bersatu, hasrat dan nafsu jadi Mencuri jemuran saja kamu gagal. Apalagi mau jadi penjahat hebat. telah terbelah berseberang jarak. Handphone kamu baterainya penuh kan? Iya, kenapa? Di sana tidak ada listrik. Lebih baik kamu singgah sebentar saja, lalu langsung ke rumah kontrakan kamu. Minta antar guru yang akan kamu temui nanti di sana. Kadang aku berpikir kenapa ya? Aku tidak bisa jatuh cinta pada lelaki yang terlalu mengkhawatirkan perempuan. Kita berbeda. Ya,
jadilah pengikut Saminisme. Mudah-mudahan kamu bisa melupakan pacar kamu yang telah menikah dengan perempuan lain itu. Jangan memancing-mancing begitu, Haris. Ih, Bukan memancing, tapi semangat kamu kan tidak lepas dari semua itu kan? aku tidak mau bicarakan. Mestinya aku bisa bersama kamu di sini. Jangan genit. Kita jalan biasa saja. Biar orang lain tidak curiga. Hei, basahi baju kamu dengan lumpur. Buat apa? Pakai nanya. Biar seragam penjara kamu tidak kelihatan. Tolol. Kok aku jadi kotor begini? Rasanya tidak enak dipakai, kan? Alah, pengen enak. Balik sana ke penjara. Di sana ada kamar mandi dan seragam baru. Ayo. Kalau kita tidak melarikan diri, kita tidak berjalan sejauh ini, Kang. Balik sana ke sel. Berdiam sana di balik trali. Guru itu sudah mengurus tempat tinggal kamu. Sekarang dia menunggu kamu di kampung Samin. Pasti dia udah menunggu dari tadi siang. Kamu harus cari rumah sesepuh orang Samin itu. Namanya Simbah. Ingat, jangan lupa. Oke, thanks. Sekarang aku bisa kamu tinggal? Oke, tapi setidaknya ada satu ciuman di pipi sebelum kita berpisah. Nah, kan kamu yang berbahaya. Dah. Kita berlari sampai mana? Kita ke kampung Samin. Kita sembunyi di sana. Itu desa aman. Maksudnya aman? Tidak pernah ada polisi. Juga tidak pernah ada penjahat. Lah, kita kan penjahat, malah kan cepat ketahuan. Ya kita di sana tidak jadi penjahat, tolol. Kita sembunyi di sana. Mereka orang baik-baik semua. Mereka orang Samin yang tidak suka polisi, tidak pemerintah, hidup semau-maunya sendiri. Juga tidak pernah curiga sama orang lain. Sama penjahat, mereka suka tidak ya? Oh, suka. Ya, nanti kamu ditimang-timang, diberikan modal usaha, dikawinkan dengan anak gadisnya. Terus mertua meninggal, kamu dapat warisan. Aku kan cuma nanya. Pertanyaan kamu ini benar-benar tolol. Pantes kamu cuma jadi penjahat kelas 3. Kita nggak usah ke kampung, ya. Nah, itu ada gubuk. Ayo kita ke sana. Besok para pengumpul batu kan datang, Kang. Sebelum pagi, kita harus lebih dulu bangun. Lalu kita kemana? Besok saja kita pikirkan, ya. Kamu tidak usah ikut berpikir. Begitu kamu berusaha berpikir, kamu pasti salah. Ayo. Mbah, kenapa pintunya tidak ditutup saja? Bagaimana mau ditutup? Tidak ada daun pintunya. Kenapa tidak diberi daun pintu, Mbah? Kenapa mesti dikasih daun pintu, tidak akan ditutup? Kenapa tidak ingin menutup pintu, Mbah? Kenapa mesti ditutup kalau memang maunya supaya terbuka?
Maksud saya gini loh, Mbak. Malam-malam begini kan, angin, tampias hujan, udaranya juga begitu dingin. Ya, itu semua kan bagian dari kehidupan. Udara untuk kita bernapas. Air memelihara hidup kita. Dan api untuk bakar jagung ini. Lalu bagaimana kalau kita tidur, Mbak? Apa pintu tetap terbuka seperti ini? Tidak ada yang perlu dirisaukan. Wong kita saling percaya kok. Kami percaya pada alam, dalam alam percaya kepada kita. Terima kasih, Mbak. Kejujuran itu penting dalam kehidupan. Apabila orang sudah mampu jujur, tidak ada lagi yang perlu dirisaukan. Karena semua orang saling percaya mempercayai. Desa ini pernah kena longsor kan, Mbak? Iya, itu kan maunya alam. Alam kan selalu ingin menjaga keseimbangan. Itu juga sebagian dari kejujuran. Kamu saja yang menganggapnya itu sebagai bencana. Apa di desa ini tidak pernah ada pencurian, Mbak? Kenapa barang mesti dicuri? Kalau diminta saja diberikan kok. Tapi kan tidak semua orang berpikiran begitu, Mbak. Seluruh warga desa Samin ini kaum sikep. Kita semua satu pikiran. Kalau ada yang berbeda pikiran, pasti tidak akan betah dan lalu pindah ke kota atau kemana saja. Desa ini bisa kehabisan anak muda, Mbak. Nah, tetapi mereka tidak akan mungkin merubah ajaran kaum sikep. Saminiyah itu kehendak yang sebenarnya dari setiap orang yang tinggal di desa ini. Selamat malam. Selamat malam. Aku Cynthia dari Jakarta. Silakan, silakan. Kami sudah menunggu. Pasti Ramadan. Ya. Dan ini sih, Mbak. Maaf ya, aku terlambat. Oh, nggak apa-apa. Saya sengaja di rumah Simbah ini supaya kamu langsung tahu. Sini, duduk dekat Abi. Tamunya mesti disuguhin jagung. Jadi, berapa tahun kita dijajah bangsa Eropa? 350 tahun, Pak. Bagus. Kamu pintar. Selama kita dijajah, sebenarnya bangsa kita selalu melawan. Berontak. Perang ya, Pak. Dengan berbagai cara. Perlawanan tidak harus perang. Contohnya masyarakat desa Samin. Iki wong Samin. Ya ngomong ya Samin. Sudah. Samin adalah nama seorang tokoh. Tahun 1890, Samin Suro Sentiko menyebarkan ajaran kebatinan. Dimulai dari Blora, menyebar ke Madiun, Pati, Bojonegara, sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Inti ajarannya adalah menolak semua kebijakan pemerintah Hindia Belanda melalui aksi pembangkangan. Sebuah perlawanan menyeluruh terhadap hukum formal. Tahun 1907, Samin ditangkap oleh asisten Wedana Randu Blatung dan dibuang keluar Jawa hingga kematiannya tahun 1914. Saminisme adalah gerakan perjuangan melawan kesewenangan penjajah yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan hutan jati. Ketika para mandor hutan yang menjadi antek Belanda berbicara soal hukum, peraturan, serta hukuman bagi yang melanggar, maka orang-orang Samin meremehkannya. Ketika para penjajah memberlakukan pajak untuk air, tanah, usaha ternak dengan dalih meningkatkan kesejahteraan rakyat, orang-orang Samin tidak mematuhinya. Mereka lebih mendengarkan ajakan Samin Suro Sentiko
yang dianggap Ratu Tanah Jawi atau Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Surya Ngalam. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya Saminisme itu adalah sejenis torikot, paham religius yang menekankan ketahanan batin. Itu tadi pelajaran selingan. Sekarang kita kembali ke pelajaran yang ada di buku ini. Perang Diponegoro. Coba kamu sebutkan tahunnya. Tahun 1825 sampai 1830, Pak. Perang Imam Bonjol. Pak, saya belum lahir, Pak. Hai. Hen, kamu lapar tidak? Kenapa kamu nanya begitu? Kalau kita seharian di sini, kita akan mati kelaparan. Diamlah kamu. Aku baru berpikir, bagaimana kita cari makanan? Aku berpikir sudah dari tadi malam. Mana bisa kamu berpikir, ha? Apa kamu punya otak? Baik kamu. Udah belum? Belum. Bentar lagi. Pasang yang bener antingnya. Belum. Sip, mantap. Ada bule. Oh iya. Selamat pagi. Pagi. Kalian tinggal di desa sini? Iya, iya. Tidak. Kami dari desa sana, bukan dari desa Samin itu. Turis ya? Nama aku Cynthia. Heru. Saya Alam. Ya. Dari Belanda? Saya dari Amerika. Oh, orang Amerika. Kenapa ndak ke Irak? Saya bukan tentara dan juga bukan politisi. Tapi kan kamu orang Amerika. Kamu ditunggu. Kebiasaan dia memang menunggu. Ada orang yang kebiasaannya senang menunggu. Bu Hasanah, bagaimana tentang anak-anak Samin yang saya titipkan? Maaf Bu Zara, saya sedang menanyakan tentang anak-anak Samin. Tidak apa-apa. Memang harus begitu. Konsentrasi pada satu orang. Itu mereka, Pak. Baguslah kalau mereka sudah mulai sekolah. Terima kasih loh Bu Hasanah. Sekarang sekolah sudah bubaran loh. Jadi nggak harus memanggil ibu guru. Tapi kita memang guru kan? Iya, Pak Guru. Tapi anak-anak Samin itu kelihatannya senang di sini. Ya, kalau anak-anak Samin itu sudah mulai sekolah, beberapa yang lain yang masih kolot pasti bisa berubah. Tapi apa nggak riskan ya, Pak? Maksudnya? Tadi Hasanah bilang, menyekolahkan anak orang Samin itu bisa mengundang masalah terutama bagi Pak Lurah. Untuk Bapak Camat sendiri, biar aku sendiri yang menjelaskan. Itu dia orang Amerika yang aku ceritakan. Dia akan tinggal beberapa hari di desa ini untuk melakukan penelitian. Pasti tentang masyarakat Samin. Ada juga orang asing yang mau datang ke sini. Kenalkan, ini Bu Hasanah. Hasanah. Dan ini Bu Zahra, dia juga guru. Zahra. Ini Cynthia, dia orang Amerika tapi dia lama di Semarang. Saya akan antarkan kamu ke kecamatan. Kita laporan dulu untuk formalitas. Nanti sore kita ke kelurahan. Oke, terima kasih. Kami permisi dulu, Bu Hasanah, Bu Zahra. Iya, Pak Ramadian. Memang harus begitu. Konsentrasi pada satu orang. Kita sedang hidup di suatu
masa, ketika bumi tak sudi bersahabat lagi, cahaya rembulan terhalang sangkakala, angkara